Sungai Efrat atau Furat dalam bahasa Arab, dilaporkan sudah mengalami kekeringan kronis akibat perubahan iklim beberapa tahun terakhir. Sungai raksasa ini mengalir melintasi beberapa negara sekaligus, yakni Turki, Suriah dan Irak, hingga akhirnya bersatu dengan Sungai Tigris menjadi Sungai Syatul Arab yang bermuara di Teluk Persia. Karena melintas di negara-negara Islam, maka dalam khazanah Islam sungai ini populer. Terlebih sungai ini disebut sebagai salah satu dari 4 sungai yang bersumber dari surga dalam Al-Quran, sehingga disebut pula dengan sungai surga. Di lain sisi Sungai Efrat juga disebut sebagai salah satu tanda kiamat. Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad bersabda bahwa salah satu tanda kiamat adalah ketika Sungai Efrat mengering dan muncul gunung emas di sungai tersebut. Mengutip laman di Suai, saat ini Sungai Tigris dan Efrat mengalami kekeringan dengan penyusutan air yang cepat. Kementerian Sumber Daya Air Irak pada 2021 memperingatkan bahwa sungai-sungai itu dapat mengering pada tahun 2024. Kekeringan itu disebabkan karena penurunan permukaan air dan perubahan iklim yang terjadi. Hanya dalam beberapa dekade saja, debit air Sungai Efrat Tigris menurun hampir setengah dari sebelumnya. Namun, sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi info-info menarik lainnya dari berbagai belahan dunia, silakan klik lebih dahulu tanda like dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan saat Yani TV mengupdate video terbaru. Dan tinggalkan komentar kamu sebagai tanda support channel ini. Beredar pula sebuah gambar satelit yang menunjukkan cekungan Sungai Efrat Tigris telah kehilangan air sebanyak 144 km kubik. Hal ini terjadi hanya dalam waktu 10 tahun yakni dari tahun 2013 hingga 2023, menjadikan permukaan air pada titik terendah dalam catatan sejarah. Dan Timur Tengah dianggap sebagai salah satu wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim, yang akan memperburuk masalah kelangkaan air di wilayah tersebut. Sekitar 60 juta orang, terutama di Turki dan Irak, mengandalkan air dari sistem Sungai Efrat Tigris untuk kebutuhan sehari-hari dari mulai minum, memasak, dan lain-lain. Melihat itu, sangat jelas terlihat betapa pentingnya sungai ini dalam budaya masyarakat di sekitar alirannya, sejak ribuan tahun lampau hingga hari ini. Sejarah Sungai Efrat. Dalam bahasa Arab, Sungai Efrat disebut Furat. Sungai raksasa dengan panjang nyaris 3.000 km ini membentang melintasi 3 negara, yaitu Turki, Suriah, Irak. Sungai Efrat, bersama saudara kembarnya, Sungai Tigris menumbuhkan peradaban-peradaban hebat yang tercatat dalam sejarah manusia. Sungai ini mencatat sejarah panjang dalam peradaban kuno Mesopotamia. Banyak kota purba berdiri di tebing sungai ini, seperti kota Mari, Sipar, Nippur, Surupak, Uruk, dan Eridu. Lembah sungai ini juga membentuk pusat Imperium Babilonia dan Assyria. Keberadaan Sungai Efrat menjadi sumber air bagi masyarakat di negara-negara Turki, Kurdistan, Suriah, hingga Irak. Oleh karenanya, Sungai Efrat memiliki peran penting bagi kemakmuran negara-negara tersebut. Menurut Dr. Syauqi dalam buku Geografi Sejarah Peradaban Dunia Kuno oleh Yulian Widya Saputra dan Muhammad Asmi bahwa sungai itu membelah pegunungan Toros, lalu melewati Suriah di kota Jarablus, melewati Irak di kota Al-Bukmal dan bertemu di Sungai Tigris di Al-Qurnah dan bermuara di Teluk Arab. Dalil tentang Sungai Efrat. Mengutip buku Dasar-Dasar Memahami Iman, Islam, dan Ihsan karya Ibnu Nugroho, bahwa salah satu tanda-tanda kiamat adalah munculnya gunung emas di Sungai Efrat. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda tidak akan tiba hari kiamat hingga Sungai Efrat menampakkan timbunan emas, manusia saling membunuh karenanya, dan setiap 100 orang terbunuh 99 orang. Setiap orang dari mereka berkata, "Semoga akulah yang beruntung." H.R. Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim pun, Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa hampir tiba masanya, Sungai Efrat surut menyingkapkan gunung emas. Jika orang-orang mendengar hal itu, mereka berjalan ke sana, maka, orang-orang yang ada di sana mengatakan, jika kita membiarkan orang-orang mengambilnya, mereka pasti akan mengambil seluruhnya,
Maka, mereka bertempur di atasnya sehingga dari setiap 100 orang akan terbunuh sebanyak 99 orang. HR Muslim. Hadis sahih ini tak diragukan lagi kebenarannya. Persoalannya, tak seorang pun mengetahui secara pasti tentang letak gunung emas yang dimaksudkan. Namun begitu, air sungai Efrat mengering hanya salah satu dari tanda-tanda kiamat yang dikabarkan Nabi Muhammad SAW. Di luar itu, masih ada banyak tanda-tanda kiamat yang juga disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Soal kapan datangnya kiamat, hanya Allah yang tahu. Nabi, malaikat, dan makhluk lainnya tiada yang tahu. Bicara Efrat dalam konteks modern, menarik dicermati air sungai Efrat yang mengering. Pertanyaannya adalah apa penyebab sungai Efrat mengering dan memperlihatkan dasarnya. Sebelumnya, mari kita mengenal sungai legendaris ini. Sungai Efrat merupakan sungai terbesar di Asia Barat Daya sepanjang 1730 mil atau setara dengan 2781 km. Kurang dari 30% cekungannya ada di Turki dan sekira 94% airnya berasal dari dataran tinggi Turki. Bagian hulu sungai Efrat terdapat ngarai-ngarai yang curam. Bagian tenggaranya melintasi Syria dan Irak. Pada zaman dulu lembahnya digunakan sebagai irigasi. Dalam Islam, beberapa hadis mengatakan harta yang terdapat di gunung di dasar sungai akan jadi penyebab perselisihan dan perang. Jadi, siapapun yang datang sebaiknya tidak mengambil apapun dari situ. Selanjutnya Yani TV Channel akan membahas penyebab air sungai Efrat mengering. Sungai Efrat dalam perkembangannya telah mengalami kekeringan selama bertahun-tahun. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhinya. Sungai Efrat mulai mengering selama bertahun-tahun. Dalam hal ini, penyebabnya cukup beragam. Sebut saja seperti perubahan iklim, hingga banyak bendungan ilegal. Namun, dari sekian kemungkinan faktor yang Yani TV Channel sebutkan, curah hujan yang rendah menjadi penyebab utama. Mengutip laman AZ Animals, Jumat, tanggal 31 Maret tahun 2023, sebelumnya di Irak terjadi kondisi perubahan iklim yang cukup buruk. Tak hanya semakin mengering, ribuan ikan mas yang di pinggiran sungai Efrat juga mati misterius. Baru-baru ini dilansir dari laman LinkedIn, penelitian terbaru yang dilakukan oleh NASA dan Universitas California berhasil mengungkap fakta yang diucapkan Rasulullah memang benar adanya. Kedua lembaga itu telah meneliti sistem sungai di Timur Tengah. Para ilmuwan menemukan selama 7 tahun terakhir sejak tahun 2003 hingga 2010, debit air sepanjang sungai Tigris dan Efrat dari mulai Turki, Suriah, Irak dan Iran, telah kehilangan sebanyak 144 juta kilometer kubik. Artinya sungai ini semakin mengering. Keadaan tersebut diperparah dengan kondisi kebutuhan air tawar yang terus meningkat serta perbedaan interpretasi hukum internasional masing-masing negara di sekitar sungai Efrat. Polemik tentang ketersediaan air dari sungai selalu mencuat di antara 3 negara yang dilaluinya, seperti halnya emas yang tak bisa diambil. Dalam siaran pers bersama para peneliti lainnya, ilmuwan NASA mengatakan sekitar 60% dari berkurangnya air di sungai Efrat dan Tigris ini adalah akibat pompa air yang terus menghisap air tanah. Selain itu, salah satu faktor yang menyebabkan sungai Efrat mengering adalah proyek pengembangan Anatolia Wilayah Selatan atau GAP yang memanfaatkan air sungai Efrat dan Tigris untuk mengairi 1,7 juta hektar tanah dengan membangun 22 buah dam dan 19 PLTA. Pembangunan dam selalu menjadi masalah bagi negara-negara di sekitar sungai Efrat. Pembuatan dam di Turki mempengaruhi debit air yang mengalir di Suriah. Bendungan raksasa Keban yang dibangun di sekitar sungai Efrat setinggi 210 meter memotong aliran sungai Efrat. Dengan kata lain, berhentinya pembuatan dam di Suriah akan mempengaruhi air di Irak dan rentan terjadinya konflik. Dalam hal ini negara seperti Turki, Suriah, Irak, dan Iran mengejar pembangunan infrastruktur untuk penggunaan air sungai yang cepat dan sepihak.
Hal tersebut juga diperparah dengan sikap keras kepala masing-masing negara untuk mencegah kesepakatan berbagi sungai secara adil. Terjawab sudah alasan kenapa Sungai Efrat cepat mengering. Ancaman mengeringnya Sungai Efrat bukan hanya karena dampak perubahan iklim atau ekologi, melainkan karena ada campur tangan manusia di dalamnya. Namun, terlepas dari itu semua Rasulullah Muhammad mengatakan dalam hadis, jika Efrat mengering maka akan ada pertempuran setelah itu. Meski belum mencapai tahap perang, tapi perdebatan tentang air masih terjadi di antara negara-negara tersebut. Banyak orang mulai khawatir bahwa sabda Nabi Muhammad SAW pada akhirnya menjadi kenyataan. Namun, terlepas dari itu semua Rasulullah Muhammad mengatakan dalam hadis, jika Efrat mengering maka akan ada pertempuran setelah itu. Meski belum mencapai tahap perang, tapi perdebatan tentang air masih terjadi di antara negara-negara tersebut. Banyak orang mulai khawatir bahwa sabda Nabi Muhammad SAW pada akhirnya menjadi kenyataan. Wallahu a'lam, namun yang pasti semua sudah menjadi kenyataan. Thank you for watching, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video info-info menarik dari berbagai penjuru dunia lainnya.